Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Ya, Mitra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hari ini di program Pojok Demokrasi bersama dengan kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Jombang yang kembali hadir menemani Anda semuanya, dan kita juga akan ajak Anda untuk membuka cakrawala, membuka pengetahuan eh, tentang persiapan pemilu dan pemilihan yang nanti akan diselenggarakan di tahun 2024. Nampaknya kita sudah mulai harus siap-siap dari sekarang ini, termasuk juga pengetahuan yang atau literasi terkait dengan pemilu untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah, di Pojok Demokrasi untuk hari ini kita akan berbincang tentang apa dan bagaimana peran masyarakat dalam penindakan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom meeting bersama dengan kami Pak Ahmad Zani, SIP. Beliau ini adalah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jombang. Selamat pagi, Pak Zani. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ninda, selamat pagi Waalaikumsalam. sahabat suara Jombang, salam sehat dan salam awas. Siap, salam sehat dan salam awas. Ini jargonnya Bawaslu ya, Pak? Iya, iya. Ya, namanya saja memang Badan Pengawas Pemilu, maka hal yang paling penting di dalam Bawaslu ini adalah awas itu tadi, pengawasan, awas. Baik, Pak Zani, sehat juga kan? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan berbincang tentang apa dan bagaimana peran masyarakat dalam penindakan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Ini memang menjadi pertanyaan yang seringkali dimunculkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana kita turut bisa melakukan pengawasan dan apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak, bisa diberikan prolognya dulu. Terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan selamat pagi kepada sahabat suara Jombang, dan juga saya mengapresiasi atas terselenggaranya kerja-kerja kolaboratif antara Bawaslu dengan suara Jombang, terutama dalam hal persiapan proses demokrasi di tahun 2024. Karena memang tadi benar disampaikan oleh Mbak Ninda, kita harus mempersiapkan sejak dini. Ya. Jangan sampai kemudian perspektif kita pemilu dan pemilihan ini cuma dimiliki oleh penyelenggara pemilu ataupun dengan partai politik, tapi seluruh stakeholder yang ada itu sama-sama harus mengawal proses demokrasi ini, karena kualitas pemilu atau pemilihan ini juga menjadi penting. Yang pertama, adanya kepastian hukum. Yang kedua, penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu ataupun dengan DKPP ini juga harus seirama untuk mengawal proses pemilu ataupun pemilihan ini. Dan juga tak lupa peran pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jombang yang memang sudah mempersiapkan sejak dini bagaimana nanti memfasilitasi daripada proses pemilu dan pemilihan, walaupun itu dilaksanakan tahun 2024. Tapi beberapa kali kami sempat diajak koordinasi untuk mempersiapkan hal tersebut. Dan juga peran serta peserta pemilu dalam hal ini adalah partai politik ataupun calon nantinya. Karena bagaimanapun juga para peserta pemilu ini harus benar-benar mempersiapkan sumber daya manusia yang ada. Tidak cuma bahwa nanti pada waktu pemilu asal mengambil calon legislatif dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah peran serta daripada masyarakat, karena bagaimanapun juga pemilu ataupun pemilihan ini adalah kedaulatannya ini ada di tangan masyarakat. Nah, begitu ya Pak. Kenapa kemudian tema pagi ini coba kita peran serta masyarakat dalam proses penanganan pelanggaran baik pemilu atau pemilihan? Karena kalau kemudian
pemilu ataupun pemilihan ini tidak ada kepercayaan dari masyarakat, ini ya muspro, kan gitu. Yang kedua adalah kontrol. Jadi bagaimana masyarakat ini juga diajak untuk mengontrol, karena tahapan pemilu ataupun pemilihan itu cukup panjang. Jangan dimaknai bahwa pemilu itu pada harinya nyoblos selesai, tapi tidak. Tapi dari awal sampai akhir ini ada tahapan yang harus dilakukan. Kemudian adanya akuntabilitas daripada pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan itu, kemudian adanya kredibilitas, terus kemudian legitimasi. Nah, ini menjadi cukup penting. Kalau proses demokrasi tidak terlegitimit oleh rakyat ataupun masyarakat, mau jadi apa? Kan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya ya pentingnya masyarakat untuk ikut berpartisipasi termasuk dalam hal pengawasan itu ya, Pak. Betul. Nah, kalau kemudian dikembalikan pada posisi Bawaslu sesuai dengan mandat undang-undang yang diberikan, kewenangan dan sebagainya, bahwa Bawaslu memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah pada proses pencegahan. Nah, pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan ataupun yang terindikasi melanggar aturan-aturan atau kebijaksanaan yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah pada proses pengawasan. Jadi pelaksanaan tahapan ini juga harus diawasi. Jangan sampai ini melenceng jauh dari realnya. Nah, yang ketiga adalah penindakan. Nah, ini yang kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu. Karena terkait penindakan ini intinya adalah penegakan atas aturan undang-undang yang sudah ada, regulasi yang sudah ada. Nah, makanya tidak mungkin kemudian Bawaslu akan berdiri sendiri. Terus terang saja terkait personel ataupun sumber daya manusia kita ini sangat terbatas. Oleh sebab itu, kalau kemudian kita pengen kualitas demokrasi kita bagus, pengen pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan ini sesuai dengan aturan main, real undang-undang yang ada, seluruh stakeholder yang saya sebutkan di atas tadi, banyak yang kemudian bisa diambil oleh masyarakat. Contoh semisal pada setiap tahapan mereka dilibatkan untuk melakukan proses pengawasan secara partisipatif. Ketika ada pelanggaran, masyarakat bisa memberikan informasi. Syukur-syukur bahwa masyarakat ini mampu dan mau untuk secara mandiri melaporkan atas kejadian tersebut. Nah, ini yang kemudian kita dorong. Seperti itu, Mbak Ninda. Cuman kadang-kadang masalahnya begini, aduh, emang gue pikirin gitu. Ada prinsip-prinsip EGP gitu. Yang penting kebutuhan saya sekarang ini tercukupi. Kecuali kalau misalnya beberapa masyarakat itu terafiliasi langsung dengan partai peserta pemilu atau mungkin ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Tapi kalau masyarakat secara umum, nah kira-kira seperti apa, Pak? Kemudian muncul kalimat-kalimat seperti itu. Ya udah, biarkan itu dikerjakan atau diawasi oleh mereka-mereka yang berkompeten misalnya. Iya, memang. Nah, makanya bahwa kita memang tidak lelah ya untuk melakukan proses-proses sosialisasi dan proses penyadaran kepada masyarakat. Jadi memang yang dilakukan, semisal hari ini kita di Bawaslu Kabupaten Jombang, kalau berbicara tahapan ini belum ada. Belum ya. Nah, makanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah bagaimana seringkali melakukan diskusi, terus kemudian melakukan sosialisasi ke stakeholder. Ketika kita ketemu dengan warga, semisal kita sampaikan bahwa persoalan pemilihan atau dulu itu kita sebut dengan pilkada gitu ya, itu tidak dimiliki oleh KPU dan Bawaslu saja, tapi seluruh masyarakat dan juga partai politik ini kita sampaikan bahwa kita sama-sama kalau memang mau menciptakan, memilih pemimpin yang berintegritas,
ya harus dari prosesnya dulu. Kita kawal bareng-bareng seperti itu. Ya memang ini menjadi tantangan sih, memang jadi tantangan karena budaya itu ya harus kita bangun. Betul sekali. Ini sebenarnya tidak bisa langsung instan, itu tidak bisa. Betul. Jadi mungkin barangkali perlu ditanamkan berkali-kali kepada masyarakat bahwa ini sebenarnya bukan gawenya KPU dan Bawaslu dan partai politik atau calon saja ya Pak ya, tetapi ini gawe masyarakat semuanya, gawe negara, warga negara kita, begitu ya. Ini yang nampaknya perlu untuk ditanamkan berulang-ulang. Nah, tadi sempat disitir juga terkait dengan kewenangan penindakan pelanggaran. Ini yang dimiliki oleh Bawaslu ya Pak ya? Jadi Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran itu? Betul, jadi sesuai dengan kewenangan bahwa ada kategorisasi terkait pelanggaran, baik di pemilu ataupun di pemilihan. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu ketika peserta pemilu itu menyalahi prosedur, tahapan dan sebagainya, itu masuk di pelanggaran administrasi. Yang kedua itu ada namanya pelanggaran pidana. Nah, pelanggaran pidana ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu semua diatur. Baik mulai dari pencalonan sampai dengan rekapitulasi. Di situ ada celah, ada peluang yang bisa berdampak pada pelanggaran pidana. Nah, di kita di Bawaslu itu ada namanya Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini gabungan dari 3 unsur, yaitu Bawaslu, kemudian kepolisian maupun kejaksaan. Ini khusus untuk pidana. Nah, yang berikutnya ada namanya pelanggaran etik. Jadi pelanggaran etik ini yang dilakukan oleh penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya. Nah, ini juga berpotensi, namanya manusia, namanya oknum itu kan tetap aja bahwa celah-celah itu ada. Nah, ini yang menangani adalah Dewan Kehormatan Pemilu DKPP. Penyelenggara pemilu. Nah, yang terakhir itu ada namanya pelanggaran undang-undang lainnya. Contoh misal ASN, semisal ASN ini cenderung berpihak menguntungkan ataupun merugikan, ya kan, pada peserta pemilu. Nah, ini nanti kita rekomendasi kepada instansi terkait untuk diberikan sanksi. Nah, seperti itu. Kewenangannya ya Pak, kewenangan untuk penindakan. Kalau misalnya tidak dilakukan penindakan pelanggaran, apanya? Gimana kalau misalnya tidak dilakukan penindakan pelanggaran? Tentu saja melanggar hukum ya Pak ya? Oh iya, pasti bahwa prinsip kita ini bagaimana kemudian proses demokrasi, baik pemilu maupun pemilihan ini sesuai dengan undang-undang. Tidak tercederai oleh hal-hal yang itu akan mengotori. Siapa sih yang nggak ingin bahwa proses pemilu, proses pemilihan atau pilkada ini demokratis, transparan, akuntabel, legitimate dan sebagainya tadi. Nah, yang terpenting itu sebenarnya bersama-sama untuk bagaimana menyelamatkan, karena memang tagline kita itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Lah ini loh, ini yang rakyat menjadi istiadat kita, gitu kan? Bisa diulang lagi Pak, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, kan gitu. Mantap. Jadi, itu. Sudah mantap itu. Istiadat kita gitu. Jadi bahwa keadilan pemilu ini menjadi roh dalam setiap tahapan untuk menegakkan keadilan itu. Jadi sama pada peserta pemilu sama. Tidak ada yang
atas, tidak ada yang bawah, dan Mm-mm. sebagainya. Tapi tantangan, boleh saya dibagi dong pengalamannya. Tantangan kawan-kawan Bawaslu ini selain edukasi kepada masyarakat, apa sih untuk menegakkan keadilan dalam pemilu ini? Ya, tantangan kita memang bagaimana kita diposisikan sebagai di tengah gitu ya, tidak berpihak pada siapapun, Apapun, kelompok manapun, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, siapapun. kelompok manapun, gitu kan. Nah, karena memang Bawaslu ini kan pelaksana undang-undang, kan Betul, gitu. betul. Jadi perintah kita ini adalah perintah undang-undang. Ketika undang-undang sudah berbicara A ya A. Nah, ini menjadi menjadi semacam uji atas integritas kita. Jadi, nah, contoh pada waktu kita berefleksi lah pada waktu tahun 2019 pemilu 16. itu ya. Dari 500 sekian register yang terregister ya, itu semua adalah temuan. Nah, makanya di penindakan atau penanganan pelanggaran ini kan ada dua hal. Yang pertama adalah laporan dari masyarakat, laporan dari peserta, laporan dari pemantau pemilu gitu ya. Nah, yang kedua adalah temuan. Nah, temuan ini kan dari jajaran kita, baik di Panwascam ataupun sampai ke PTPS. Nah, dari sekian ratus itu temuan semua. Wah. Nah, makanya saya Berarti ini yang berpartisipasi, yang melakukan yang aktif ini adalah kawan-kawan Bawaslu sendiri. Nah, pada waktu itu iya. Pada waktu itu iya. Nah, Iya. makanya harapan besar saya bahwa dengan kegiatan seperti ini kita bersama-sama terbuka wawasan bahwa oh ternyata masyarakat pun boleh kan gitu. Peserta pemilu pun iya, pemantau pun oke untuk melakukan proses-proses pelaporan gitu loh. Nah, sedangkan kita juga akan memberikan atensi yang sangat luar biasa. Kita sangat mengapresiasi ketika ada yang memang benar-benar sesuai dengan fakta formil dan materialnya mereka melaporkan. Kalau dulu itu biasanya cuma sekedar memberikan informasi via WA, via SMS, telepon gitu. Tapi monggo laporan, wah saya sungkan Pak, saya nggak berani Pak, kan seperti itu. Nah, terus hal-hal seperti itu pun kita masih melakukan proses tindak lanjut yang namanya investigasi. Itu bagi kami sangat berharga menjadi informasi awal. Kan gitu. Nah, ini contoh-contoh. Mudah-mudahan tahun 2024 tidaklah. Jadi masyarakat sudah ada wawasan, peserta juga ada wawasan bahwa kalau kemudian sama-sama ingin menyelamatkan mengawal proses pemilu yang berintegritas, pemilihan atau pilkada yang berintegritas, sama-sama dong ayo kita jalan. Kan seperti itu. Oke. Nah, ini sebetulnya Ini dari tantangannya untuk kita. meningkatkan persentase laporan ini, Pak, ya. Kalau selama ini yang 100% semuanya, hampir 100% semuanya temuan. Tapi 2024 nanti setidaknya laporannya harus naik dong. Iya, kita tidak pada posisi bahwa kalau kemudian laporannya banyak maka ini memang benar-benar enggak seperti itu. Tapi kita dasari pada proses taruhlah pencegahan. Karena penindakan ini di akhir. Yang tadi saya sampaikan bahwa 3 hal besar yang mendasari kita itu adalah yang pertama pencegahan, yang kedua adalah pengawasan pada waktu pelaksanaan tahapan, yang ketiga ini kalau kemudian sudah dilakukan pencegahan, kemudian sudah dilakukan pengawasan, masih ada dalam tanda kutip oknum-oknum yang ingin mencederai proses pemilu atau pemilihan, ya kita tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku kan gitu. Oke. Pak, dalam proses penindakan pelanggaran pemilu itu apakah ada beda antara pemilu dengan pemilihan? Ya, yang membedakan ini pada alur. Jadi kalau di pemilihan ataupun pilkada itu 3+2. Nah, kalau kemudian di kalau di pemilu itu 7 hari sejak ditemukan hasil pengawasan. Jadi alur di proses tahapannya seperti itu.
Nah, kemudian kalau di pemilu itu harinya adalah hari kalender. Kalau pemilu hari kalender. Hari kalender. Kalau di pemilihan ini harinya adalah hari kerja. Contoh semisal ada laporan masuk di hari Jumat. Kalau di pemilu itu langsung kita proses. Kan gitu. Oh, iya, Karena iya. undang-undangnya kan berbeda. Karena undang-undangnya berbeda. Nah, kalau yang meskipun di hari pemilihan, Sabtu, hari Jumat, besoknya hari Sabtu, hari Minggu, Minggu itu nggak ada masalah ya? tetap harus diproses kan gitu karena harinya adalah hari kalender bukan hari kerja. Makanya Mengingatkan kembali kalau pemilu itu yang pilpres itu ya, Pak? betul. Jadi kalau yang pemilu untuk teman-teman Suara Jombang dan seluruhnya bahwa kalau pemilu sesuai dengan keputusan yang diambil oleh DPR RI, kita tetap memakai Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi pemilunya nanti pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPR provinsi, pemilihan DPR kabupaten kota. Ini serentak kayak yang di tahun 2019. 2019 ya. Seperti itu. Nanti sama kayak kemarin, cuma mungkin dari regulasi pimpinan kita yang di pusat dengan proses yang sudah dilakukan di tahun 2019, saya yakin ada evaluasi tentunya. Apalagi pandemi COVID-19 ini juga belum selesai, maka itu pun akan dimasukkan pada regulasi tentunya nanti. Pak, untuk menghindari pemikiran masyarakat yang akan melapor, kadang-kadang kan begini ya, alah nanti dilaporkan paling juga kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, barangkali ini salah satu faktornya adalah ketidaklengkapan berkas atau mungkin cara melapornya itu yang masih kurang memenuhi syarat untuk pelaporan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat ketika ingin memberikan atau menyampaikan pelaporan itu sehingga bisa langsung kemudian ditindaklanjuti karena memang syarat-syarat pelaporannya itu sudah lengkap? Ya, memang kita sudah mempersiapkan infrastruktur maupun kelengkapan lainnya, bahwasanya ketika masyarakat ataupun peserta ataupun pemantau pemilu ingin melaporkan atas kejadian yang terindikasi di situ ada pelanggaran gitu ya, di kita itu sudah mempersiapkan form-form yang memang harus terpenuhi. Yang pertama mungkin kejadian di mana, siapa yang melakukan, gitu kan, barang buktinya seperti apa, terus ada nggak saksi-saksi yang lainnya. Nah, terus kemudian identitas pelapor ini juga harus jelas. Nah, kalau kemudian taruhlah seseorang ini mengetahui terkait kejadian tersebut, bisa kalau pada waktu tahapan pemilu atau pemilihan bisa di pengawas desa, bisa di pengawas kecamatan, ataupun langsung ke kantor Bawaslu. Nah, akan kami dampingi tentunya, akan kami dampingi sampai dengan memang benar-benar ketercukupan atas dokumen tersebut. Semisal, saya tahu di sana Pak, ini buktinya. Terus kemudian ini identitas saya, KTP atau SIM saya. Terus kemudian si A-nya juga sudah muncul. Nanti datang ke kantor, terus kemudian ngisi format dan sebagainya. Kalau memang masih kurang, itu ada tenggang waktu 3 hari semisal untuk melengkapi atas dokumen tersebut. Yang pasti prinsip kami ketika ada laporan, kita wajib untuk menerima. Terlepas ini nanti bisa diregister atau tidak. Kan gitu. Nah, terregister itu maksudnya ketercukupan formil material tadi ya. Yang saya sampaikan kayak gitu. Biasanya kalau kejadian kemarin itu menyampaikan cuma terlapornya siapa ini bingung mesti. Nggak tahu Pak. Nah ini dia kan. Nah akhirnya bahwa itu kita jadikan sebagai informasi awal. Tetap kita lakukan investigasi, kita datang ke lapangan, kita tanya-tanya, kita proses pencarian data-data di sekitar
TKP ya bahasanya. Kalau memang itu keterpenuhan unsur ya kita jadikan temuan. Kalau memang enggak ada ya kita nggak bisa untuk melanjutkan ke register seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sia-sia ya Pak ya, yang informasi yang disampaikan oleh masyarakat Ya, kepada betul. Bawaslu itu meskipun di situ Betul. tidak memenuhi koridor pelaporan yang lengkap, Ya. yang benar, tetapi itu justru bisa menjadi bahan informasi awal kawan-kawan Bawaslu untuk melakukan penelusuran. Iya, betul, betul. Oke. Dan kami pastikan bahwa jajaran baik di kecamatan sampai di desa itu semua satu frame, satu irama, dan materi-materi format-formatnya mesti tersampaikan kepada desa. Jadi format misal taruhlah mereka menemukan kegiatan-kegiatan yang itu terjadi di desa, mereka taruhlah ke kabupaten jauh gitu ya, bisa ke desa, pengawas desa ataupun ke kecamatan. Karena ada sekretariat-sekretariat di situ dan juga ada pengawas-pengawas kecamatan. Baik. Lalu identitas pelapor, Pak. Identitas pelapor itu apakah selamanya terrahasiakan atau bagaimana? Ya, jadi kita akan sangat melindungi daripada identitas pelapor tersebut, ya, dan juga kalaupun nanti ketika register sudah semisal wah terpenuhi unsur ini, Bawaslu melakukan kajian kemudian kita plenokan, oh masuk, kalau memang ini etik ya kita teruskan rekomendasi ke instansi terkait, kalau semisal pidana kita bawa ke Gakumdu, ya yang pasti bahwa identitas ini juga akan kita lindungi. Seperti itu. Tapi ada ya yang kalau misalnya mereka melaporkan secara terang-terangan gitu juga ada sebagai masyarakat. Kemarin ada, cuma keterpenuhan unsur. Lagi-lagi mereka kebingungan. Terlapornya siapa itu mesti bingung. Kan seperti itu. Nah, iya kan? Iya, nggak bisa. Kemudian kita lanjutkan karena ya sekedar informasi bagi kami. Ini informasi yang harus kita tindak lanjuti. Dan yang pasti bahwa setiap tahapan-tahapan proses penanganan pelanggaran di akhir itu pasti ada status. Baik yang ini mana statusnya, Pak? Nah, status itu maksudnya kita akan ada form yang memang kita buat, kita munculkan, dan ini wajib kita tempel di papan informasi Bawaslu diumumkan begitu. Iya, biar masyarakat juga tahu bahwa ternyata kasus ini selesai seperti ini. Artinya ada progres ya Pak ya. Masyarakat biar tahu bahwa apa yang sudah dilaporkan, yang disampaikan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan ada progres. Betul. Dan datanya semua ada di database kami. Jadi di Bawaslu itu kan juga ada namanya PPID gitu ya. PPID sebagai ruang akses informasi yang harus disampaikan oleh lembaga Bawaslu kepada publik, dan publik pun bisa meminta atau mengakses atas informasi tersebut. Yang terpenting bahwa yang diakses ini menjadi bagian dari informasi publik, bukan menjadi bagian dari informasi yang terkecualikan. Kan itu ada dua hal itu. Jadi kalau memang dokumen ini yang dikecualikan, otomatis tidak bisa kita berikan kepada publik. Tapi kalau memang kayak status tadi itu ya, itu semua publik bisa mengakses. Pertanyaan terakhir Pak, faktor apa yang mempengaruhi pelaporan itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu selain ketidaklengkapan persyaratan laporan? Kalau pengalaman yang selama ini bagi kita semua bisa akan kita tindak lanjuti. Ya? Nah, kalau memang ketercukupan formil material itu tadi, kita akan berpegang teguh terhadap hal tersebut. Apabila tidak ketercukupan formil material, otomatis memang tidak kita bisa lakukan apa-apa di tahap berikutnya. Tapi bahwa semua jenis laporan itu wajib kita terima.
Dan semua informasi apapun itu sangat berharga bagi kami dan kita akan lakukan proses investigasi. Nah, besar harapan saya memang seluruh stakeholder itu akan bareng-bareng untuk mendorong pada proses yang memang dari periode ke periode pemilu ini akan menjadi baik dan akan menjadi pemilu yang berintegritas dan terlegitimate oleh masyarakat, tentunya rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan. Jangan sampai bahwa ketika pemilu sudah selesai yang muncul pertanyaan publik, ternyata seperti ini. Taruhlah, gitu. dewannya kayak gini, presidennya kayak gini, bupatinya kayak ini, jangan sampai. Maka kemudian yang kita dorong bersama adalah ayo kita pilih pemimpin yang memang benar-benar berintegritas, yang terlegitimate oleh rakyat, akan tetapi juga tahapan ini juga harus didorong bareng-bareng. Tapi kembali tadi, kendala-kendala itu selagi bahwa formil materialnya terpenuhi, saya yakin proses itu akan tetap kita jalan. Tidak ada yang tidak. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Jani. Terakhir pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang untuk tahun 2024 dari Bawaslu. Ya. Untuk masyarakat Kabupaten Jombang, bahwa proses pemilu dan pemilihan atau pilkada ini dilaksanakan di tahun 2024. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari kami ingin mengajak kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jombang khususnya bersama-sama untuk menegakkan aturan. Jangan sampai kemudian persoalan politik, persoalan kegiatan-kegiatan yang itu mengarah pada dalam tanda kutip khususnya tindak pidana pemilu atau pemilihan, ini jangan sampai terjadi. Kalau semisal cuma iming-iming sesaat, dan itu akan berefek pada pola kepemimpinan berikutnya. Betul. Baik itu yang ada di legislatif ataupun di eksekutif. Jangan sampai kemudian yang kita idam-idamkan bahwa proses demokrasi, pemilu dan pemilihan ini sebagai proses kedaulatan rakyat itu tercederai. Seperti itu. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya ke teman-teman Suara Jombang ini yang tiap 2 minggu sekali mengajak kita untuk menyampaikan pesan-pesan kepada warga, karena saya yakin bahwa peran media ini juga cukup penting tentunya. Salah satu pilar demokrasi lah, kira-kira seperti itu. Betul. Terima kasih Mbak Ninda. Ya, Pak Ahmad Jani, terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga untuk bersama-sama di sini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan hari ini bisa memberikan gambaran ke depan 2024 ini yang dilakukan oleh masyarakat itu apa yang selain mengikuti atau berpartisipasi mencoblos, memilih, tetapi ada hal lain yang juga perlu untuk dipartisipasikan oleh masyarakat demi mewujudkan pemilu yang berintegritas. Terima kasih. Amin. Semoga terima kasih Mbak Ninda. Salam sehat, salam awas selalu. Bawaslu juga masih tetap selalu sehat dan semangat untuk menyongsong 2020. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra radio Suara Jombang FM, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program ini, dan baru saja Anda mengikuti talk show interaktif Pojok Demokrasi, dan saya masih bersama dengan Anda, jangan kemana-mana.